Hadirin Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil haflatil barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasulun ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, faqala ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama cuma hari awal Rasulullah SAW simpan minan nas idza rasulha faruhan nas kullu wa idza fasada kana kullu kuma Allah.
Yang kami hormati Bapak Bupati beserta Bapak Bupati, yang kami hormati Bapak Sekda dan seluruh SKPD Kabupaten Ciamis.
Kondisi jemaah yang hadir pada kesempatan ini tengah-tengah kesibukan yang luar biasa beliau tetap di atas kudroh dan beliau Allah bisa berbuat cahaya keluarga bahagia. Bapak Ibu Al-Mukarramun sekalian, pada teori sosiologi Islam, masyarakat marhamah itu ada pada posisi puncak secara kualitas, dan setiap yang saya tanyakan, mana yang paling menuju masuk marhamah, mana yang paling istimewa antara kita mendoakan kehancuran terhadap orang yang merugikan kita dengan mendoakan mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka yang berusaha menghancurkan kita. Barangkali itu. Mohon maaf, nama saya Munajat dari Pak Marican. Pak Kiai, saya nama Aai Kasiman dari Desa Cikupa, Kecamatan Banjaranya. Jadi begini Pak Kiai, di dalam menciptakan masyarakat marhamah di era dewasa ini seringkali bermunculan pengkondisian atau pengkotak-kotakan masyarakat gitu. Dengan munculnya banyak kelompok masyarakat seperti halnya misalkan di kampung saya itu ada yang rajin baca waqiah bikin majelis waqiah begitu. Ada lagi yang rajin baca yasin bikin majelis yasin begitu. Ada mungkin yang rajin buka kartu gapleh bikin majelis gapleh. Intinya banyak bermunculan majelis kubu-kubu tertentu begitu. Nah, ini yang saya mau tanyakan, bagaimana kiat dari Pak Kiai di dalam menghadapi situasi masyarakat di era sosial ini yang mau tidak mau pengkotak-kotakan itu menurut pandangan awam saya itu justru membuat kerenggangan atau katakanlah firqah. Tapi mungkin itu sudah zamannya, dan bagaimana kiat-kiat supaya tetap bisa menjaga situasi ukhuwah atau membangun masyarakat yang marhamah. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Kita harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah, sebagai suri teladan. Beliau kalau kita lihat dalam sejarah, berapa kali mencoba untuk dibunuh. Yahudi 2 kali mencoba membunuh beliau. Orang musyrikin pun demikian. Waktu beliau hijrah, ada kabar bahwa orang-orang Taif siap menerima kehadiran beliau. Kalau itu katanya kita ponakan ternyata itu berita yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Begitu beliau datang ke Taif, semua mereka mengunci rumahnya, menunjukkan betapa muaknya mereka dengan kedatangan Rasulullah. Sementara para pemuda dan hamba saya sudah menyiapkan batu. Lalu mereka pun melempari Rasulullah SAW. Sehingga dalam peristiwa itu mengalirlah darah dari kaki beliau. Saat itu turun malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan,
Ya Muhammad, innallaha amarani, wahai Muhammad, Allah memerintahkan aku untuk mengikuti segala keinginanmu. Jika kamu ingin membalas mereka dengan saya himpit mereka dengan 2 buah bukit, la'at bangku bil jabalain, saya akan himpit mereka dengan 2 buah bukit. Ini tawaran balas dendam yang halal, resmi dari Allah, ya. Halal untuk balas dendam. Sebelum kita tahu apa jawaban Rasulullah, saya tanya Bapak Ibu, andai kata Bapak Ibu yang mengalami itu, darah sedang mengalir dari kaki, datang malaikat Jibril, lalu ditawari itu, kira-kira apa jawaban Bapak Ibu? Kira-kira akan sama dengan saya, sikat Jibril, sikat, berhenti itu kan? Tapi ternyata Rasulullah yang mengatakan jangan Jibril, jangan kalau itu, akan mengalirlah dari lidah beliau yang mulia kalimat dalam bentuk doa yang diabadikan dalam sejarah. Allahumma ighfir qaumi fa innahum qaumun yahtadun. Ya Allah, ampunilah dosa kaumku, karena saya yakin mereka melakukan semua itu bukan karena kebencian yang terhadap diri saya, karena mereka perlu memahami kebenaran ajaran Rasulullah. Malaikat Jibril pun geleng kepala. Nah, emangnya malaikat Jibril punya kepala? Dia punya ketika dia berwujud manusia. Sambil bergeleng kepala, malaikat Jibril mengatakan, Sadaqa man sammaka Rahul Rahim. Maha benar Allah yang telah menjuluki seorang yang bijaksana, kasih sayang pada saya. Saya kira itu cukup untuk jawaban. Doakan orang yang menzalimi kita agar mendapat hidayah, daripada kita mendoakan mereka terbinasa. Kecuali kalau sudah berbinasa, kita sudah tak bisa ditolerir lagi. Apa boleh buat, kita serahkan pada Allah. Yang kedua, sebenarnya saya tidak merasa ini adanya majelis ini, majelis itu, ormas ini, ormas itu, partai ini, partai itu, tidak menjadi halangan untuk kita bersatu. Selama 2 tadi tetap jadi pedoman kita, tujuannya sama-sama mencari ridho Allah, kita berpegang pada Quran dan Sunnah. Silakan bajunya berbeda-beda kalau tujuannya sama. Ya, apakah dia ormas NU, Muhammadiyah, Persis, silakan. Selama tujuan itu kita tetap akan bersatu. Gak ada alasan kita untuk berbeda. Selama kita niatnya lillahi ta'ala, nah yang salah itu kalau kemudian kita merasa kita lah yang benar, yang lain salah. Nah, itu boleh kita keliru. Karena dalam urusan ijtihad tidak ada seorang pun yang berhak mengklaim dirinya benar. Sekarang saya ambil contoh. Waktu kita tahiyat dalam sholat, kapan menggerakkan telunjuk? Syahadat. Kapan kita menggerakkan telunjuk? Digerakkan nggak telunjuk? Ditunjuk pas syahadat. Waktu syahadat, Ya. cek syahadat. Ditunjuk. Ternyata urusan telunjuk ini 4 mazhab berbeda semua. Kata Imam Syafi'i, telunjuk ini digerakkan ketika menyebut illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Eta pentingna si curug teh. Jeung Imam Syafi'i terus mantap sampai akhir. Kata Imam Hanafi, ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat saya beda. Justru si curug itu digerakkan ketika menyebut kata nafilah, asyhadu an la ilaha illallah. Turun deui. Sakitu ya tugas curug.
Cek mazhab Syafi'i. Kata mazhab Hambali tidak si curug digerakkan setiap menyebut nama Allah waktu tahiyat. At-tahiyatul wabarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu tilu dah beda. Kata mazhab Maliki tidak. Si curug digerakkan mulai dari awal at-tahiyat sampai selesai ke kiri dan ke kanan. At-tahiyatul barakatuh Ya, menjawab dengan ilmu. Di curug ditandakan dari mulai at-tahiyat sampai selesai gitu. Mantap. Pertanyaan saya, dari 5 ini mana benar? Mantap dari awal atau illallah atau la ilaha illallah atau Allah atau begitu kalau benar Yang dianggarkan ya. mari kita kembalikan pada Quran dan Sunnah. Makanya tokoh mazhab yang 4 beristihad karena tidak ada sunnah yang jelas-jelas menyatakan berhubungan. Hadisnya cuma mengatakan berberi isyarat dengan menunjuk waktu tahiyat. Kira-kira kan tidak dijelaskan. Kalau jelas tidak mungkin ada ulama beristihad. Jadi itu mana benar? Tanya kepada Rasulullah. Rasulullah tanya. Kata saya Rasulullah, mantap sudah. Nanti di akhirat kita tahu siapa benar. Terus kemana? Ya silakan ikut salah satu. Kalau ternyata nanti di akhirat kata Allah Subhanahu Wa Taala yang benar Imam Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Eta benar. Maka Imam Syafi'i dengan seluruh pengikutnya dapat 2 pahala. Imam Hanafi Hambali Maliki yang salah